Ziyun Diao tidak ragu sama sekali dan membawa Fang Lin menuju altar. Altar tersebut terletak di bagian terdalam hutan kuno, yang medannya sangat kompleks. Jika kamu tidak tahu jalannya, kamu tidak hanya akan gagal menemukan altar, tetapi kamu juga akan tersesat di dalamnya. Sebagai bos hutan kuno ini, Ziyun Diao tentu mengetahui segalanya di sini dengan jelas. Dia segera membawa Fang Lin ke altar. Ketika Fang Lin melihat kelima altar itu, dia tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdebar kencang. Kelima altar dibangun sangat sederhana, seperti 5 bukit kecil. Di atas 5 altar, ada 5 tulang ibel yang melayang, masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, setiap tulang ibel memancarkan aura yang sangat menakjubkan. Fang Lin dapat mengetahui sekilas bahwa kelima tulang ibel ini pasti berasal dari tubuh Raja Ibel, dan semuanya berasal dari 5 Raja Ibel yang sama sekali berbeda. Apa yang disebut tulang ibel sebenarnya adalah sepotong tulang asli dalam tubuh binatang ibel. Seperti pil ibel, pil ini mengandung sebagian besar kekuatan tubuh binatang ibel. Pil ibel mengandung energi ibel dan energi spiritual langit dan bumi, sedangkan tulang ibel mengandung kekuatan fisik binatang ibel. Setiap monster hanya memiliki satu bagian tulang asal di tubuhnya. Sekalipun mayat membusuk setelah kematian, potongan tulang asal ini tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Tulang ibel asli dapat diintegrasikan ke dalam tubuh prajurit dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Dengan nutrisi terus-menerus dari daging dan darahnya sendiri, kekuatan tulang ibel dapat dikerahkan. Ini adalah metode yang digunakan oleh banyak prajurit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semakin tinggi level tulang ibel yang diperoleh, semakin besar pula kekuatan yang dapat dikerahkan. Misalnya, Zhou Yishui memiliki sepotong tulang naga yang menyatu di lengan kirinya, yang memungkinkannya menggunakan kekuatan naga dan sangat kuat. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, ia juga telah menyatu dengan tulang ibel, tetapi setelah kultivasinya mencapai tingkat tertentu, ia melenyapkan tulang ibel yang menyatu itu. Seiring berkembangnya wilayahmu, peran tulang-tulang ibel akan semakin mengecil, dan akhirnya menjadi beban. Terus terang saja, tulang ibel sangatlah berguna ketika tingkat kultivasi seorang prajurit tidak tinggi. Saat tingkat kultivasi prajurit meningkat, kecuali tulang ibel itu adalah jenis yang dapat terus tumbuh, sebagian besar dari tulang itu akan tersingkirkan. Tulang ibel pertumbuhan lebih berharga daripada tulang ibel biasa, dan nilainya juga tak tertandingi. Tulang ibel tipe pertumbuhan dapat terus tumbuh seiring dengan peningkatan wilayah prajurit, menjadi semakin kuat dan tidak lagi menjadi beban. Oleh karena itu, ketika para prajurit mencari tulang ibel, mereka umumnya ingin memperoleh tulang ibel yang memiliki potensi untuk tumbuh. Namun, tulang ibel tipe pertumbuhan sangatlah langka. Hanya beberapa binatang ibel dengan garis keturunan yang sangat istimewa, atau binatang ibel dengan warisan garis keturunan kuno, yang dapat memiliki tulang ibel tipe pertumbuhan di tubuh mereka. Lebih dari 99% binatang ibel tidak mampu melahirkan tulang ibel tipe pertumbuhan. Hanya satu tulang ibel yang dapat lahir dalam tubuh binatang ibel, namun seorang prajurit dapat menyatukan beberapa tulang ibel. Namun, seperti menyerap jiwa dan api kehidupan, menyatukan lebih banyak tulang ibel juga melibatkan risiko. Lagi pula, tulang ibel berasal dari tubuh binatang ibel dan membawa energi ibel. Selama proses fusi, jika tulang ibel ditolak, masalah akan mudah timbul. Di antara semua orang yang pernah berhubungan dengan Fang Lin sejauh ini, ada beberapa yang telah menyatukan tulang ibel, namun tidak ada seorang pun yang telah menyatukan beberapa tulang ibel. 5 tulang ibel di 5 altar di depan kami memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah tulang-tulang ibel yang ada di tubuh Raja Ibel. Jika mereka dilepas ke dunia luar, itu akan cukup membuat banyak orang mengejar mereka dengan gila-gilaan. Mata Fang Lin membara, dan dia hendak berjalan mendekat untuk melihat lebih dekat, tetapi Purple Cloud Musang menghalangi jalannya. Fang Lin mengerutkan kening dan bertanya, aku ingin mengambil tulang monster itu, apakah kau akan menghentikanku? Ziyun Diao menggelengkan kepalanya berulang kali. Sebagai Raja Ibel, dia tentu saja mengerti apa yang dikatakan orang. Berdecit, berderit, berderit. Musang awan ungu mengucapkan serangkaian bahasa binatang, seolah-olah sedang mengatakan sesuatu kepada Fang Lin. Fang Lin tidak bisa mengerti bahasa binatang, jadi ia bertanya pada mumi tua itu. Ia memberitahumu bahwa kau tidak boleh mendekati altar ini, jika tidak maka akan berbahaya, kata mumi tua itu. Mendengar ini, Fang Lin mengerutkan kening lebih dalam. 5 tulang ibel berada tepat di depannya. Jika dia tidak membawa mereka pergi, bukankah perjalanannya akan sia-sia? Tetapi karena Ziyun Diao berkata demikian, tampaknya kelima altar itu mungkin tidak sederhana. Fang Lin tidak mau mengambil risiko apapun dan memutuskan untuk mencobanya. Cara pengujiannya tentu saja dengan menggunakan ginseng mayat yang berusia ribuan tahun. Fang Lin mengeluarkan ginseng mayat berusia 1000 tahun dari tas 9 istana, dan tanpa menunggunya berbicara, dia melemparkannya langsung ke arah altar.
Untuk apa ini? Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu masih melihat sekeliling dengan wajah polos, bertanya-tanya mengapa Fang Lin mengusirnya lagi. Namun pada saat berikutnya, Millennium Course Ginseng mengetahuinya. Tiba-tiba seberkas cahaya memancar dari altar dan menghantam keras ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Ah! Aku akan mati, aku akan mati. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit dengan menyedihkan. Ia terkena cahaya dan terbang mundur. Fang Lin bertindak cepat dan mengambilnya, membalik-baliknya berkali-kali, dan mendapati bahwa orang ini baik-baik saja dan hanya membuat keributan. Dasar bocah, kau pantas mati mengenaskan. Kau selalu membuatku menderita. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu memutar matanya dan menunggu Fang Lin, mengumpatnya tanpa henti. Si musang awan ungu juga menatap ginseng mayat berusia 1000 tahun itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia telah tinggal di hutan kuno ini selama bertahun-tahun dan telah datang ke altar lebih dari sekali atau 2 kali. Meski tak mampu menahan serangan altar, namun orang yang berpenampilan seperti wortel ini sama sekali tidak terluka setelah terkena serangan. Apakah ada cara untuk mendekati altar ini? Fang Lin bertanya pada Ziyun Marten sambil memegang ginseng mayat berusia 1000 tahun. Musang awan ungu mengucapkan serangkaian bahasa binatang dan memberi isyarat 2 kali dengan sepasang cakarnya, tetapi Fang Lin sama sekali tidak memahaminya. Dikatakan bahwa altar ini sudah ada di sini sejak lama. Tidak ada manusia atau monster yang bisa mendekatinya. Bahkan Raja Ibel tidak dapat menahan kekuatan altar ini, kata mumi tua itu. Fang Lin melengkungkan bibirnya ketika mendengar ini. Raja Ibel tidak sanggup menahannya, tapi ginseng mayat berusia 1000 tahun ini mampu. Senior, apakah Anda punya cara untuk mendapatkan 5 tulang Ibel ini? Fang Lin bertanya pada mumi tua itu, berharap mendapat beberapa metode darinya. Mumi tua itu berkata jika aku bertindak, aku secara alami bisa mendapatkan 5 tulang Ibel ini. Fang Lin terdiam. Bukankah ini tidak masuk akal? Kamu begitu kuat, bisakah altar ini menghentikanmu? Kuncinya adalah apakah Anda, orang tua, dapat melakukannya. Tidak ada pilihan lain selain Fang Lin menatap ginseng mayat berusia 1000 tahun di tangannya. Xian Cai tua, mari kita bahas sesuatu. Fang Lin berkata kepada ginseng mayat berusia 1000 tahun itu sambil tersenyum. Millennium Course Ginseng bahkan tidak melihat ke arah Fang Lin. Jangan beri aku itu. Aku sudah tahu orang macam apa kamu. Kamu berbahaya, licik, dan sangat kejam. Aku tidak akan bergaul dengan orang sepertimu. Fang Lin tampak malu dan melanjutkan, tolong bawakan aku 5 tulang Ibel itu, dan aku akan memberimu 10 ramuan kuno. Wah, kali ini aku tidak percaya padamu. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menatap Fang Lin dengan pandangan meremehkan. Fang Lin tidak samar-samar dan langsung mengeluarkan 10 ramuan obat kuno dan melambaikannya di depan ginseng mayat berusia 1000 tahun. Mata Millennium Course Ginseng langsung membelalak, tetapi dia masih berpura-pura serius dan berkata, jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus terlebih dahulu membayar kembali semua obat kuno yang aku berutang padamu. Mulut Fang Lin berkedut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat 10 ramuan kuno. Suka atau tidak, jika kamu terus berbicara omong kosong kepadaku, aku akan berbalik dan segera pergi. Ginseng mayat milenium melirik Fang Lin dan berkata, aku tidak akan tertipu. Tanpa 20 ramuan kuno, aku tidak akan bergerak. Fang Lin sangat marah dan mengeluarkan 10 ramuan obat kuno lainnya, merasa enggan berpisah dengannya. Dia tidak memiliki banyak obat-obatan kuno secara keseluruhan. Meskipun dia telah memperoleh cukup banyak dari gunung binatang buas ini, setelah dikonsumsi, tidak banyak yang tersisa. Ginseng mayat berusia 1000 tahun tersenyum gembira saat melihat 20 tanaman obat kuno. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Lin. Kamu anak yang mudah diajar. Sudah sepantasnya aku menjagamu seperti ini. Fang Lin memutar matanya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pria ini, dan melemparkannya ke arah altar lagi. Wah, 20 tanaman obat kuno, tidak kurang satu pun. Kalau kamu berani curang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berteriak keras, dengan ekspresi mengorbankan diri, dan bergegas langsung ke altar dengan kepala terangkat tinggi. Ayolah, bukankah kau hanya menyiksaku? Siksa aku sepuasnya. Aku tidak akan dianggap pahlawan jika sepotong kulit pun terlepas dariku. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu berteriak dan bergegas menuju salah satu altar. Berdengung, seberkas cahaya muncul dan menghantam Millennium Course Ginseng dengan keras. Millennium Course Ginseng terhuyung dan mundur beberapa langkah, tetapi masih menatap cahaya dan terus melesat maju. Cahaya terus muncul dan jatuh pada tubuh ginseng mayat milenium lagi dan lagi, tetapi ginseng mayat milenium menatap serangan di altar dan naik ke altar. Ketika Fang Lin melihat ini, matanya berbinar. Meskipun lelaki tua ini kadang-kadang tidak dapat diandalkan, ia masih dapat berguna pada saat-saat kritis.
Namun sebelum Fang Lin bisa merasa senang, ia melihat tulang ibel yang mengapung di atas altar tiba-tiba menyala. Millennium Course Ginseng hendak mengulurkan tangan untuk meraih tulang monster itu, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Segera setelah itu, bayangan serigala raksasa muncul dari tulang ibel. Astaga, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu begitu ketakutan hingga hampir terguling dari altar. Serigala raksasa itu berpenampilan ganas dan berkepala 3, dan ia mengaum ke arah ginseng mayat berusia 1000 tahun. Ekspresi Fang Lin berubah. Ini sebenarnya adalah serigala berkepala 3. Tidak heran aura tulang ibel itu begitu luar biasa. Itu hanya ilusi, tidak nyata. Cepat dapatkan kembali tulang monster itu. Fang Lin takut ginseng mayat berusia 1000 tahun itu akan mundur, jadi dia berteriak cepat. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu terus-menerus mengutuk. Meskipun sangat ketakutan, ia tetap menutup matanya dan menggenggam tulang ibel di tangannya. Ledakan. Saat tulang ibel diperoleh, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu terhantam keras dan terlempar mundur. Fang Lin menangkapnya dan sekilas melihat bahwa dia sedang memegang tulang ketiga serigala di tangannya. Wah, kali ini aku akan bertarung sampai mati. Jadi, sebaiknya kamu jangan mempermainkanku, kata Millennium Course Ginseng dengan lemah. Fang Lin mengambil tulang monster itu dan berkata dengan tidak senang, kau tidak punya apa-apa untuk dilakukan, tetapi kau masih berpura-pura menyedihkan. Pergi dan ambilkan aku tulang monster lainnya. Ginseng mayat berusia 1000 tahun itu pergi lagi. Fang Lin mengambil tulang monster itu di tangannya, wajahnya penuh keterkejutan. Tulang ibel ini memiliki cahaya redup yang mengalir melaluinya dan aura yang sangat kuat, dan tampak agak gelisah di tangan Fang Lin. Sepertinya itu bukan tulang ibel tipe pertumbuhan. Fang Lin memandanginya sejenak dan berkata dengan sedikit penyesalan. Memang bukan tulang ibel tipe pertumbuhan, tapi cukup bagus. Apakah kamu ingin menggabungkannya? Kata mumi tua itu. Fang Lin berkata jangan khawatir, aku ingin melihat bagaimana keempat tulang monster lainnya, lalu memutuskan mana yang akan digabungkan. Mengapa tidak menyatukan saja kelima bagian itu? Kata mumi tua itu dengan santai. Fang Lin tersenyum pahit ketika mendengar ini saya juga ingin menyatukan kelima bagian itu, tetapi itu terlalu sulit. Dan ada satu hal yang tidak dikatakan Fang Lin. Sebenarnya dia tidak terlalu suka dengan tulang ibel semacam ini. Apa yang dia inginkan adalah tulang ibel tipe pertumbuhan. Pada saat ini, Millennium Course Ginseng mengambil kembali sepotong tulang ibel dan berpura-pura sangat lemah. Fang Lin bahkan tidak melihatnya, dia mengambil tulang monster itu dan melihatnya. Ini adalah tulang ibel dari Raja Ibel Beruang. Setelah menyatu, tulang ini dapat meningkatkan kekuatan prajurit secara signifikan. Fang Lin berkata dalam hati. Namun, Fang Lin kecewa karena ini bukanlah tulang ibel tipe pertumbuhan. 3 tulang ibel lainnya juga diambil kembali satu persatu oleh Millennium Course Ginseng. Namun, melihat penampilan Millennium Course Ginseng, ia tampak sangat lelah. Tampaknya ini memang pekerjaan yang sulit. Wah, kali ini aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Kurasa aku perlu berbaring selama 1 atau 2 tahun untuk pulih. Jangan memerintahku lagi. Ginseng mayat Millennium berkata lemah, tetapi matanya berputar-putar. Fang Lin meliriknya dan berkata, tidak apa-apa, mengapa kamu berpura-pura? Sambil berbicara, Fang Lin memasukkan kelima tulang ibel itu ke dalam sakunya dan mendesah diam-diam di dalam hatinya. Kelima tulang ibel itu semuanya sangat bagus, semuanya adalah tulang para Raja Ibel. Namun, di antara kelima tulang ibel itu, tidak ada satupun yang merupakan tulang ibel pertumbuhan. Hal ini membuat Fang Lin sedikit kecewa. Jika orang lain, mereka mungkin akan melompat-lompat kegirangan setelah mendapatkan 5 tulang ibel ini. Namun, Fang Lin tidak puas dengan tulang ibel biasa. Dia menginginkan tulang ibel tipe pertumbuhan. Nak, puaslah. Tulang ibel tipe pertumbuhan terlalu langka. Kalau benar-benar ada, pasti sudah diambil sejak lama, kata mumi tua itu. Fang Lin tidak berdaya dan hendak berbalik dan pergi ketika tiba-tiba kelima altar runtuh, lalu sebuah altar baru diam-diam muncul. Adegan ini mengejutkan Fang Lin dan Ziyun Marten, terutama Ziyun Marten. Ia selalu tinggal di hutan kuno ini dan tidak pernah menyangka bahwa di samping 5 altar tersebut, ada satu altar lain yang tersembunyi. Ini adalah altar yang benar-benar berbeda dari 5 altar sebelumnya. Ia dibangun dengan tumpukan tulang, dan semuanya adalah kerangka manusia. Begitu altar itu muncul, aura yang amat dahsyat meledak, seakan-akan orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal secara tragis tengah meraung dengan menyedihkan. Dan di atas altar ini, ada sepotong tulang ibel hitam yang mengambang. Tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada fluktuasi aura, dan terlihat sangat biasa. Namun potongan tulang ibel hitam biasa seperti itu diabadikan di altar tulang ini. Fang Lin terkejut, dan Ziyun Diao bahkan lebih tertegun. Ya ampun, kenapa masih ada satu bagian?
Dan altar ini terlihat sangat menyeramkan, kata Millennium Quartz Ginseng dengan ngeri. Fang Lin terus menatap tulang ibel hitam itu, jantungnya berdebar kencang, memberitahu Fang Lin secara langsung bahwa tulang ibel ini sangat luar biasa. Wah, kamu harus mendapatkan tulang ini. Ini mungkin kesempatan terbesar dalam perjalananmu. Mumi tua itu pun berbicara dengan nada serius. Tanpa kau beritahu aku tahu bahwa aku akan mendapatkan tulang ibel hitam ini. Fang Lin berkata dengan mata berapi-api, menunjukkan minat yang besar pada tulang ibel hitam. Bahasa Indonesia. Pada saat itu, Fang Lin menatap ginseng mayat berusia 1000 tahun dan memberi isyarat untuk pergi dan mengambil tulang ibel hitam lagi. Tulang ibel hitam ini luar biasa. Kau harus mendapatkannya sendiri, kata mumi tua itu. Fang Lin mengerutkan kening saat mendengar ini. Apakah altar itu tidak akan menyerangku? Tidak, altar ini berbeda dari 5 altar sebelumnya. Altar ini seharusnya muncul hanya setelah 5 tulang ibel sebelumnya diambil. Dan altar ini tidak menyembunyikan kekuatan apapun. Dan tulang ibel hitam berbeda. Altar ini akan bereaksi terhadap orang pertama yang menyentuhnya. Jika ditolak, akan sulit untuk mengambilnya. Jika tulang ibel ini tidak ditolak olehmu, kamu dapat menggabungkannya, kata mumi tua itu. Karena mumi tua itu berkata demikian, Fang Lin tidak punya pilihan lain selain mengangguk, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju altar tulang. Si musang awan ungu tidak berani mendekat, tetapi malah menatap tulang ibel hitam itu dengan rasa takut. Meskipun dia adalah Raja Ibel, dia merasakan aura mengerikan dari tulang ibel hitam. Ketika Fang Lin berjalan ke altar tulang, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meski altar tulang itu terlihat menyeramkan, itu hanyalah tumpukan tulang. Titik. Pada saat itu, Fang Lin melompat dan berdiri di altar tulang. Tulang ibel hitam berada tepat di depannya, dalam jangkauannya. Fang Lin tampak gembira. Dia mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh tulang ibel hitam. Pada saat ini, gelombang aneh muncul di tulang ibel hitam, dan sebuah tangan berbintik tiba-tiba muncul dan datang langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin terkejut dan langsung meninju tangan itu untuk melawan, namun tangan berbintik itu terlalu kuat dan langsung menjatuhkan Fang Lin dari altar. Berdebar, Fang Lin jatuh ke tanah, tampak sedikit malu, lengannya sedikit gemetar, dan wajahnya tampak sangat jelek. Meski pukulannya tergesa-gesa, Fang Lin tidak menyangka dirinya akan berada dalam kondisi memalukan seperti itu. Kekuatan yang terkandung dalam tangan besar berbintik-bintik itu membuat Fang Lin sedikit takut. Ini adalah segel yang ditinggalkan seseorang di tulang ibel, dan tampaknya orang yang meninggalkan segel itu sudah mati. Segel itu hanya memiliki kekuatan 1 serangan, jadi jangan khawatir, kata mumi tua itu dengan ringan. Fang Lin terdiam. Dia menduga bahwa lelaki tua itu telah menyadari adanya segel pada tulang ibel itu, tetapi tidak memberitahukannya. Si musang awan ungu berbaring di tanah sambil menggeram pelan, dan bulunya yang berwarna ungu berdiri tegak, seakan-akan ia sangat takut kepada tangan besar yang berbintik-bintik itu. Namun setelah beberapa saat, tangan berbintik-bintik itu berangsur-angsur menghilang. Fang Lin menarik napas lega. Seperti yang dikatakan mumi tua itu, segel pada tulang ibel itu hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa. Meskipun ia menderita kerugian kecil, itu bukan masalah besar. Jika orang yang meninggalkan segel itu tidak mati, kekuatan serangan ini tidak akan begitu lemah. Itu akan cukup untuk memusnahkan prajurit manapun di alam tulang roh, kata mumi tua itu. Fang Lin memutar matanya saat mendengar ini dan berkata dengan tidak senang, "Senior, kamu sudah melihatnya sejak lama, mengapa kamu tidak mengingatkanku?" Mumi tua itu terkekeh dan berkata, "Agar kamu bisa berlatih lebih banyak, aku akan tidur nyenyak nanti. Tentu saja, aku akan membiarkanmu berlatih sebentar." Fang Lin tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mumi tua itu. Dia naik ke altar tulang lagi dan meraih tulang ibel hitam di tangannya. Begitu dia mendapatkannya, tulang ibel hitam itu mulai bergetar hebat, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari tangan Fang Lin. Ada penolakan. Fang Lin mengerutkan kening. Tulang ibel ini sebenarnya merasakan penolakan terhadapnya. Ini bukan hal yang baik. Seraplah ke dalam tubuh Anda segera, kata mumi tua itu dengan nada serius. Mendengar ini, Fang Lin menggertakkan giginya, mengubah telapak tangannya menjadi pisau, dan memotong dadanya. Ini adalah tulang dada, jadi harus direkatkan ke dada. Fang Lin menekan tulang ibel hitam itu ke celah dada. Tiba-tiba, cahaya hitam menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh Fang Lin. Sebuah bola cahaya hitam muncul di altar tulang, dan Fang Lin berada di bola cahaya hitam ini, menyatukan tulang-tulang ibel. Si musang awan ungu dan keempat monster yang bertransformasi itu adalah pelindung Fang Lin, yang menjaga sekeliling altar tulang. Seseorang bisa merasakan samar-samar bahwa dari cahaya hitam itu, muncul semburan energi, kadang kuat, kadang lemah. Penggabungan tulang ibel tidaklah mulus. Alasannya sederhana,
Karena potongan tulang ibel hitam ini memiliki efek penolakan pada Fang Lin, dan reaksi penolakannya tidak hanya sedikit. Secara umum, tingkat keberhasilan penyatuan tulang ibel pertama adalah yang tertinggi, tetapi itu terjadi jika tulang ibel tidak menolak prajurit. Begitu tulang ibel mulai menolak prajurit, akan menjadi sangat sulit dan berbahaya untuk berhasil menggabungkan mereka. Pada saat ini, Fang Lin menekan rasa jijik ini dan secara paksa mengintegrasikan tulang ibel hitam ke dalam tubuhnya. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Penolakan tulang ibel itu sangat kuat dan tidak pernah mampu menyatu dengan tubuh Fang Lin, menyebabkan Fang Lin sendiri terus menderita luka-luka. Untungnya, tubuh Fang Lin sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya dan sangat kuat, sehingga dia masih bisa menahan gaya tolak tulang ibel. Terlebih lagi, semakin kuat penolakan tulang ibel itu, semakin kuat pula kekuatan tulang itu, dan semakin besar pula keinginan Fang Lin untuk menaklukkannya. Jika seseorang berdiri di samping Fang Lin, mereka akan melihat bahwa penampilannya telah sedikit berubah. Garis-garis hitam menyebar dari dada Fang Lin, tetapi sebelum menyebar jauh, garis-garis itu menghilang dan muncul kembali. Wajah Fang Lin tampak serius, dan kekuatan untuk menekan tulang monster itu menjadi lebih kuat lagi, menyebabkan tulang monster itu terdiam sejenak. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan tulang ibel itu meletus lagi, dan benar-benar berusaha keluar dari dada Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin mengerahkan darah Po Yue dalam tubuhnya, menggunakan setetes darah ibel abadi ini untuk menyatukan tulang ibel tersebut. Metode ini sungguh berhasil dengan sangat baik. Begitu saripati darah Po Yue terstimulasi, tulang ibel itu tampak tertarik dan daya tolaknya pun tiba-tiba berkurang. Fang Lin merasa gembira. Dengan saripati darah Po Yue, kesulitan menyatukan tulang ibel ini sangat berkurang. Namun tak lama kemudian, Fang Lin tak lagi bahagia. Karena dia menemukan bahwa potongan tulang ibel hitam ini sebenarnya menyerap darah Po Yue di tubuhnya. Setelah menyadari hal ini, Fang Lin segera menjadi cemas. Dia hanya menyerap setetes darah abadi Po Yue. Jika sudah tersedot kering, bagaimana dia bisa menggunakan sihir serangan balik Po Yue? Jangan panik, ini akan menguntungkan Anda dalam segala hal, kata mumi tua itu. Fang Lin menggertakkan giginya, tidak tahu apakah orang tua ini sedang membodohinya atau tidak. Namun setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan darah Po Yue untuk menyatukan tulang monster itu. Lagi pula, pada level Fang Lin saat ini, pengaruh darah dan esensi Po Yue padanya tidak besar lagi. Hanya kekuatan sihir serangan baliknya yang masih cukup bagus. Tetapi bahkan jika dia kehilangan darah dan esensinya, itu tidak akan berdampak banyak pada Fang Lin. Seiring berlalunya waktu, Fang Lin jelas merasakan bahwa darah Po Yue di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Meskipun tulang ibel itu tidak lagi menolaknya, namun proses penyatuannya masih sangat lambat, seolah enggan untuk disatukan olehnya. Meskipun lambat, tulang ibel itu memang menyatu dengan tubuh Fang Lin. Garis-garis hitam di dadanya berangsur-angsur menyebar, alih-alih menghilang secepat kemunculannya seperti sebelumnya. Fang Lin hanya menyerap setetes darah Po Yue, dan dengan cepat dihisap kering oleh tulang ibel hitam. Fang Lin tiba-tiba merasa seolah-olah dia kehilangan sebagian kekuatannya, tetapi ini tidak serius dan tidak terlalu berdampak pada kekuatannya. Akan tetapi, kemampuan serangan baliknya tidak bisa lagi digunakan, hal ini membuat Fang Lin merasa kasihan. Tahukah kamu, kemampuan serangan balik itu sangatlah berguna dan bisa memberikan efek yang tak terduga ketika bertarung dengan orang lain. Dan sekarang, dengan lenyapnya saripati dan darah Po Yue, kekuatan sihir bawaan yang dimiliki Po Yue juga lenyap bersamanya. Ada untung dan ruginya, jangan terlalu khawatir. Jika penyatuan tulang ibel hitam ini berhasil, itu akan memberimu manfaat yang lebih besar daripada esensi dan darah, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk. Dia pun mengerti hal ini. Setetes saripati darah abadi tidak lebih baik dari sepotong tulang ibel yang sedang tumbuh. Menukar setetes saripati darah abadi dengan keberhasilan penyatuan tulang ibel adalah hal yang sepadan, dari sudut pandang manapun Anda melihatnya. Tulang ibel yang menyerap darah abadi hampir tidak memiliki penolakan bagi Fang Lin. Lagi pula, darah abadi juga berasal dari tubuh Fang Lin. Tulang ibel menyerap darah abadi, yang setara dengan mengenali Fang Lin. Di luar hutan kuno, Mei Yingsui, Wang Erdan dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Sudah 3 hari sejak Fang Lin memasuki hutan kuno, tetapi tidak ada berita dari Fang Lin dan dia tidak terlihat dimanapun. Dan tidak ada pergerakan apapun yang datang dari hutan kuno itu, yang membuat semua orang merasa sedikit khawatir. Terutama Du Gunian, yang telah mengawasi Gulin hampir sepanjang waktu selama 3 hari terakhir, berharap melihat Fang Lin keluar dengan selamat. 3 hari telah berlalu dan Fang Lin belum muncul juga. Aku khawatir dia mengalami kecelakaan, kata Qi Yun Xiao. Mendengar ini, wajah Du Gunian menjadi pucat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bilang dia akan kembali dalam 3 hari. Ini baru 3 hari,
jadi bukan berarti sesuatu telah terjadi. Qi Yunxiao mencibir, mungkin dia akan dipukuli sampai mati oleh Raja Ibel begitu dia memasuki hutan kuno. Aku khawatir kita akan menunggu beberapa orang dengan sia-sia. Kaulah yang dipukuli sampai mati. Dugu Nian mengumpat dengan marah. Qi Yunxiao enggan berdebat dengan Dugu Nian, tetapi kata-katanya membuat Mei Yingsui dan yang lainnya berpikir dalam-dalam. Tunggu 2 hari lagi. Kalau Fang Lin masih belum keluar, kita masuk saja dan lihat, kata Mei Yingsui. Semua orang mengangguk. Mereka telah menunggu selama 3 hari dan tidak keberatan menunggu 2 hari lagi. Dugu Nian memandang ke arah Gulin, berdoa dalam hati agar Fang Lin dapat kembali dengan selamat tanpa terjadi kecelakaan apapun. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan tulang ibel, dia harus keluar hidup-hidup. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, tetapi Fang Lin masih belum muncul. Pada saat ini, Dugu Nian juga merasa gelisah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Fang Lin telah berada di sana selama 5 hari dan belum ada pergerakan sejauh ini. Kemungkinan besar telah terjadi kecelakaan. Ayo masuk dan lihat. Mei Yingsui berdiri dan berkata. Saat itu rombongan memasuki hutan purba dengan hati-hati, namun tidak berani masuk terlalu dalam. Menggunakan kekuatan mata spiritualnya untuk melihat ke kedalaman hutan kuno, dia tidak dapat melihat apapun, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi mata spiritualnya untuk melihat. Tak lama kemudian, semua orang meninggalkan hutan kuno itu dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Fang Lin mungkin sudah mati. Melihat situasi di hutan kuno ini, hampir mustahil bagi kita untuk mendapatkan tulang ibel. Dugu Ruoksu berkata, berspekulasi bahwa Fang Lin telah meninggal. Dugu Nian menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, dia tidak akan mati semudah itu, dia pasti masih hidup. Dugu Ruoksu mengerutkan kening, Fang Lin sudah mati. Meskipun sulit untuk diterima, dia memang telah mati di hutan kuno ini. Sangat mungkin bahkan tubuhnya telah dimakan habis. Ketika Dugu Nian mendengar ini, tubuhnya bergoyang dan wajahnya tampak sedikit pucat. Diakon Shen menghela napas dan menepuk bahu Dugu Nian. Wang Erdan menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedih, mengapa Fang Lin mati seperti ini? Aku sedang berpikir untuk bertarung dengannya. Tidak ada yang bisa dikatakan sebelum kita melihat mayatnya, Mei Yingsui tiba-tiba berkata. Benar sekali, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Fang Lin sudah meninggal tanpa melihat jasadnya. Dugu Nian segera bersemangat kembali setelah mendengar hal itu. Akan tetapi, meskipun demikian, sebagian besar orang tidak yakin Fang Lin dapat bertahan hidup. Lagi pula, ada Raja Ibel di hutan kuno. Jangankan 1 Fang Lin, bahkan jika ada 10 Fang Lin, mereka tidak ada bedanya dengan semut. Sekalipun Fang Lin punya cara, menghadapi Raja Ibel, aku khawatir cara apapun tidak akan berguna. Setelah mendiskusikannya, semua orang memutuskan untuk menunggu 2 hari lagi. Jika Fang Lin tidak muncul setelah 2 hari, mereka akan meninggalkan tempat ini dan mencari peluang lain di tempat lain. Waktu yang dilalui antara mereka berdua sangat menyiksa bagi Dugu Nian. Dia berharap Fang Lin akan keluar dengan selamat, dan dia bahkan lebih takut pada kenyataan bahwa dia tidak akan mampu menghadapinya dalam 2 hari. 2 hari berlalu dengan tenang. Dugu Nian sedang melihat ke arah Gulin. Sampai sekarang, dia masih yakin Fang Lin bisa keluar dari situasi ini dan tidak mau memikirkan kenyataan buruk itu. Nian, sudah waktunya kita pergi. Dugu Ruoksu berkata, tampak sangat dingin. Dugu Nian menggelengkan kepalanya, kalian pergi saja, aku ingin menunggunya keluar. Semua orang mendesah dalam hati ketika mendengar ini. Semua orang dapat melihat bahwa Dugu Nian memiliki perasaan khusus terhadap Fang Lin. Namun, Fang Lin telah berada di hutan kuno selama berhari-hari dan belum keluar. Pada dasarnya, dapat dipastikan bahwa dia telah meninggal. Menunggu lebih lama lagi hanya akan membuang-buang waktu. Mei Yingsui memandang Dugu Nian. Sebagai seorang wanita, dia memahami perasaan Dugu Nian saat itu. Meski merasa enggan, dia tetap harus membiarkan Dugu Nian menerima kenyataan. Nona Dugu, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, jadi tolong jaga diri Anda, kata Mei Yingsui. Dugu Nian tampak murung dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. Mei Yingsui mendesah diam-diam dalam hatinya dan hendak mengatakan sesuatu lagi ketika dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya di hutan kuno. Mei Yingsui tertegun, lalu segera membuka matanya untuk melihat, wajahnya tiba-tiba dipenuhi keterkejutan. Fang Lin. Pada saat ini, lebih banyak orang melihat sosok itu dan langsung berseru. Dugu Nian terkejut dan menatap ke arah hutan kuno dengan linglung. Ketika dia melihat Fang Lin, dia hampir menangis. Fang Lin berjalan keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat semua orang menatapnya, dia menyentuh wajahnya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada satupun daging yang hilang di wajahku, mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Kami semua mengira kamu sudah mati. Wang Erdan berkata dengan heran. Mendengar ini, Fang Lin tersenyum canggung, saya benar-benar minta maaf,
Ini lebih merepotkan dari yang saya kira, dan butuh waktu lebih lama. Maaf membuat Anda menunggu lama. Beberapa orang memandang Du Gunian. Orang yang paling tersiksa dalam beberapa hari terakhir adalah Du Gunian. Matanya hampir tidak pernah meninggalkan Gulin. Du Gunian menggigit bibirnya pelan, berjalan mendekati Fang Lin, dan menendangnya dengan keras. Fang Lin menyeringai dan mengusap kepala Du Gunian, mengacak-acak rambutnya. Apakah kamu berhasil? Mei Yingsui menatap Fang Lin dengan pandangan berbinar. Semua orang memandang Fang Lin, menunggu jawabannya. Fang Lin tersenyum itu memang berhasil. Sambil berbicara, Fang Lin melambaikan tangannya, dan 5 tulang ibel muncul di tangannya, memancarkan cahaya redup. Titik titik titik, titik titik titik. Pemandangan ini menggerakkan semua orang dan mata mereka tiba-tiba menjadi panas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin benar-benar berhasil dan memperoleh 5 tulang monster tepat di bawah hidung Raja Monster. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana Fang Lin melakukannya, itu tidak masalah. Yang penting adalah Fang Lin telah memperoleh 5 tulang ibel, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendistribusikannya. Fang Lin tersenyum, memperhatikan ekspresi semua orang. Dengan lambaian tangannya, tulang ibel itu kembali ke sakunya. Melihat tindakan Fang Lin, ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Sekarang setelah kita memperoleh tulang-tulang ibel, kita harus mendiskusikan bagaimana cara mendistribusikan kelima tulang ibel ini. Dugu Ruoksu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah dia tidak terlalu peduli dengan tulang ibel itu. Qi Yunxiao juga berkata kami berlima adalah yang terkuat, jadi wajar saja jika kami masing-masing mendapat satu bagian. Ini adalah pembagian yang paling masuk akal. Wang Erdan menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya, tulang-tulang ibel ini diperoleh oleh Fang Lin, jadi kita harus mendengarkannya tentang cara mendistribusikannya. Mei Yingsui tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menatap Fang Lin dengan makna mendalam di matanya. Fang Lin melirik kerumunan dan mencibir dalam hatinya. Dialah yang mendapat tulang ibel. Orang-orang ini pada dasarnya tidak berusaha apa-apa, tetapi mereka ingin mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apapun. Itu sungguh konyol. Fang Lin, bagaimana cara mendistribusikan tulang monster itu harus diputuskan setelah kita berdiskusi bersama, dan itu tidak bisa diputuskan oleh 1 atau 2 orang. Qi Yunxiao berkata dengan dingin. Benar sekali, jumlah kita banyak sekali, tetapi tulang ibel yang ada hanya 5. Kita harus berdiskusi dengan hati-hati sebelum menentukannya. 1 potong per orang adalah yang paling masuk akal. Selama seseorang tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Prajurit lain dari keluarga Dugu, Sekte 5 Elemen, dan Sekte Sensiao semuanya angkat bicara. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, perisai mereka pada dasarnya diarahkan ke Fang Lin. Maksudnya ialah, kelima tulang ibel ini harus dibagi secara sewajarnya dan tidak bisa disimpan sendirian, Fang Lin. Lagi pula, bagaimana mendistribusikannya bukan urusanmu, Fang Lin. Du Gunian kesal dan langsung melotot ke semua orang, apa maksudmu? Kalian duduk di sini tanpa melakukan apa-apa, dan kalian ingin membagi tulang-tulang monster itu. Fang Lin mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kembali tulang-tulang monster itu, mengapa dia tidak berhak mendapatkan bagiannya? Nian, bukan berarti Fang Lin tidak memenuhi syarat untuk pembagian, tetapi kita perlu mendiskusikannya bersama sebelum memutuskan bagaimana cara pembagiannya. Fang Lin memperoleh tulang ibel, jadi tentu saja dia akan mendapat bagiannya. Dugu Ruoksu berkata dengan ringan. Dugu Nian berkata dengan geram bagaimana cara membagikannya, kamu tidak punya hak untuk memutuskan, hanya Fang Lin yang punya hak untuk memutuskan, jika dia tidak mau memberikannya kepadamu, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang berubah warna kecuali Wang Erdan yang merasa acuh tak acuh. Walaupun mereka enggan mengakuinya, mereka tidak berkontribusi banyak. Fang Lin mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kembali 5 tulang ibel, tetapi mereka ingin ikut campur dan memutuskan masalah distribusi, yang memang agak keterlaluan. Tapi bagaimana jika berlebihan? Sesuatu yang berharga seperti tulang ibel tentu harus diperjuangkan. Jika Fang Lin tidak cukup kuat dan Dugu Ruoksu beserta anak buahnya tidak yakin mereka bisa mengalahkan Fang Lin, mereka akan berbalik melawannya dan langsung merampas tulang ibel itu. Fang Lin, kamu seharusnya tahu betul bahwa cara mendistribusikan tulang ibel bukanlah sesuatu yang dapat kamu putuskan sendiri. Qi Yunxiao menatap Fang Lin, dengan nada mengancam dalam suaranya. Dugu Nian begitu marah hingga ia ingin mengumpat, namun Fang Lin menepuk pundaknya, memberi isyarat agar ia tidak marah. Pada saat itu, Fang Lin menatap mereka dengan geli dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana kelima tulang ibel ini harus didistribusikan? Melihat Fang Lin berkompromi, semua orang merasa lega. Jika Fang Lin tidak setuju untuk membagikan tulang-tulang monster itu, mereka akan benar-benar berada dalam dilema. Dugu Ruoksu adalah orang pertama yang berkata,
5 tulang ibel itu seharusnya diberikan kepada masing-masing dari kita berlima. Ini adalah cara yang paling adil dan masuk akal. 5 orang yang disebutkan Dugu Ruoksu tentu saja Qi Yunxiao, Mei Yingsui, Wang Erdan, dan Fang Lin, totalnya 5 orang, selain dia. Distribusi ini disetujui oleh mayoritas orang. 1 potong per orang tampaknya adil dan masuk akal. Tidak ada yang mengambil lebih banyak, dan tidak ada yang menderita kerugian. Namun sebenarnya, ini adalah cara pembagian yang paling tidak adil bagi Fang Lin, karena kelima tulang ibel ini diperoleh oleh Fang Lin, dan tidak ada orang lain yang berusaha. Seperti dikatakan Dugu Nian, mereka hanya duduk santai dan menuai hasilnya. Dia tidak berusaha apa-apa, tapi tetap mendapatkan sepotong tulang monster itu. Fang Lin yang telah berusaha keras dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kembali tulang monster itu, hanya bisa mendapatkan 1 bagian. Itu tidak adil, dari sudut pandang manapun. Itu tidak benar. Fang Lin membantu kita mendapatkan kembali tulang ibel itu. Dia telah memberikan kontribusi terbesar, jadi dia setidaknya harus mendapatkan 2 potong. Wang Erdan mengerutkan kening. Dia tidak punya banyak rencana. Dia hanya merasa tidak adil bagi Fang Lin karena membagikan potongan-potongan itu dengan cara seperti ini. Mata semua orang di Sekte 5 Elemen menjadi gelap, dan mereka semua tidak bisa berkata apa-apa tentang pria lucu ini. Yang lain berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkannya, tetapi Anda masih berbicara mewakili mereka. Apakah kamu bodoh atau tidak punya otak? Qi Yunxiao dan Dugu Ruoksu keduanya melirik Wang Erdan, makna yang terkandung di mata mereka jelas dengan sendirinya. Fang Lin, menurutmu apakah metode pembagian 1 tulang ibel untuk setiap orang dapat diterima? Mei Yingsui menatap Fang Lin dan bertanya. Semua orang memandang Fang Lin, menunggu jawabannya. Fang Lin berkata sambil tersenyum di wajahnya 1 potong per orang, tampaknya cukup masuk akal. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang tersenyum. Fang Lin cukup bijaksana untuk tidak menentang orang lain. Karena kau setuju, maka keluarkan tulang-tulang ibel itu. Kau simpan 1, dan 4 lainnya akan dibagi di antara kita berempat. Qi Yunxiao berkata sambil menatap tas istana 9 milik Fang Lin. Fang Lin tidak bergerak apapun dan hanya menatap mereka sambil tersenyum tipis. Fang Lin, apa maksudmu? Qi Yunxiao berkata dengan ekspresi agak tidak senang. Fang Lin mengangkat bibirnya dan berkata, itu tidak berarti apa-apa. Metode distribusinya bagus, tapi aku tidak setuju dengannya. Mendengar ini, semua orang kecuali Mei Yingsui dan Wang Erdan tampak muram. Fang Lin, apakah kamu tidak setuju dengan metode distribusi ini? Dugu Ruoksu bertanya dengan suara yang dalam. Fang Lin menggelengkan kepalanya lagi, dan senyuman di bibirnya benar-benar lenyap, digantikan oleh ketidakpedulian. Maksudku, bagaimana cara membagikannya dan kepada siapa akan membagikannya, hanya aku yang bisa memutuskan. Apakah kamu bisa mendapatkan tulang monster itu, tergantung pada suasana hatiku. Fang Lin berkata dengan sikap yang mengesankan, memperlihatkan dominasi dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi dominasinya membuat semua orang tampak tidak senang. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Suara Qi Yunxiao menjadi lebih dingin, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Fang Lin, cukup bagimu untuk meninggalkan 1 tulang ibel. Bagaimana kalau kita bagikan 4 tulang ibel lainnya di antara kita? Dugu Ruoksu berkata dengan dingin. Fang Lin masih menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, aku yang akan membagikan 5 tulang ibel itu, kamu tidak punya hak untuk berkomentar. Pada saat ini, suasana menjadi sedikit hikmat. Sikap Fang Lin sangat keras dan dia tidak menyia-nyiakan kata-kata terhadap kalian. Dialah orang yang mendapatkan tulang-tulang monster itu dan tulang-tulang itu ada di tangannya. Bagaimana cara mendistribusikannya harus diputuskan olehnya, Fang Lin. Saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Wang Erdan mengangguk berulang kali, berpikir bahwa memang begitulah seharusnya. Orang-orang dari Sekte 5 Elemen sangat marah hingga mereka ingin menjahit mulut Wang Erdan. Pada saat ini, orang ini masih berbicara mewakili Fang Lin, sungguh bodoh. Mei Yingsui tampak tenang saat menatap Fang Lin. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Kami tidak berkontribusi apapun, jadi kami tidak memenuhi syarat untuk mendistribusikan tulang monster. Setelah jeda, Mei Yingsui melanjutkan, tapi kami adalah orang pertama yang menemukan tulang ibel itu. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu tidak mungkin menjadi milikmu sepenuhnya. Ini adalah pernyataan yang diucapkan dengan sangat baik. Pertama-tama, dokumen ini mengakui kontribusi Anda dalam memperoleh tulang-tulang monster, tetapi juga menjelaskan bahwa kelompok kamilah yang pertama kali menemukan tulang-tulang monster itu, dan Anda, Fang Lin, bisa mendapatkan tulang-tulang monster itu karena Anda memperoleh informasinya dari kami. Jadi Anda dapat membagikan tulang-tulang monster itu, tetapi Anda tidak dapat menyimpan kelima tulang monster itu untuk diri Anda sendiri. Fang Lin melirik Mei Yingsui.
Wanita ini cerdas. Dia tidak menunjukkan terlalu banyak keserakahan, tetapi dia juga berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tentu saja, Qi Yunxiao dan Du Guruoksu sangat tidak senang. Mereka ingin masing-masing dari mereka memiliki sepotong tulang ibel, tidak ada yang mengambil lebih banyak atau lebih sedikit. Tetapi sekarang setelah Mei Yingsui mengatakan ini, tampaknya Fang Lin telah memberikan kontribusi terbesar dan bisa mendapatkan tulang monster terbanyak, sementara yang lain mungkin hanya akan mendapatkan 2 atau 3 tulang monster. Fang Lin berkata, kalau begitu, aku akan jujur. Tulang monster tidak ada gunanya bagiku. Tapi jika kau ingin mendapatkan tulang monster, kau harus menukarnya dengan sesuatu yang sama nilainya denganku. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu semuanya menampakkan ekspresi terkejut. Benar sekali. Aku ingin kau menukarnya dengan sesuatu. Aku tidak pilih-pilih. Selama nilai sesuatu itu setara dengan tulang monster itu, aku bisa menukarnya dengan sepotong tulang monster. Fang Lin mengangguk. Beberapa orang saling berpandangan, tetapi tidak ada seorang pun yang bereaksi. Fang Lin, tidakkah kamu pikir kamu terlalu serakah? Qi Yunxiao berkata sambil mencibir. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak. Menurutku itu masuk akal. Aku punya tulang monster. Kalau kamu menginginkannya, kamu harus menukarnya dengan sesuatu. Kalau yang kamu berikan cukup bagus, kamu bisa menukar 5 tulang monster sekaligus. Du Guruoksu melirik Fang Lin dan berkata dengan ekspresi buruk, apakah kamu tidak takut kami akan bergabung untuk menaklukkanmu dan mengambil semua yang kamu miliki? Kata-kata ini bukanlah ancaman, tetapi Du Guruoksu punya ide ini. Bukan hanya dia, Qi Yunxiao juga siap bergerak. Meskipun Fang Lin sangat kuat sekarang, mereka dapat sepenuhnya menekannya jika mereka bergabung. Tentu saja, itu masih tergantung pada sikap Wang Erdan dan Mei Yingsui. Jika kedua orang ini menyanyikan nada yang berbeda, maka mereka tidak akan mempunyai cara untuk mengambil tindakan. Haha, kalau kamu mau melakukannya, cobalah saja. Fang Lin menatap Du Guruoksu dengan jijik. Kata-kata ini langsung membuat Du Guruoksu sangat marah. Dia tidak dapat menahannya lagi, dia menggerakkan badannya dan meninju Fang Lin. Fang Lin sama sekali tidak takut dan melayangkan pukulan, yang bertabrakan dengan tinju Du Guruoksu. Ekspresi Du Guruoksu tiba-tiba berubah, dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Tetapi Fang Lin tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak mengerutkan kening, terlihat sangat santai. Pada saat ini, tidak hanya Du Guruoksu, tetapi semua orang juga berubah warna. Meskipun dia tahu bahwa Fang Lin sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa Fang Lin begitu kuat hingga dia bisa mengungguli dan mengalahkan Du Guruoksu setelah pukulan langsung. Meskipun Du Guruoksu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini, Fang Lin tampaknya masih menyisakan ruang untuk bermanuver, sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka tubuhmu menjadi begitu kuat. Du Guruoksu berkata dengan nada muram, merasa sangat tidak rela. Fang Lin meliriknya dan berkata, apakah menurutmu aku masih berada di level yang sama seperti saat pertama kali memasuki gunung? Belum lagi dirimu, bahkan Zhou Yishui bukanlah tandinganku. Fang Lin tentu saja sengaja melebih-lebihkan. Dia tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Zhou Yishui. Bahkan melawan orang di depannya, akan sulit baginya untuk menang tanpa menggunakan kartu trufnya. Namun, kata-kata ini sangat mengejutkan bagi orang-orang tersebut. Terlepas dari seberapa kredibelnya mereka, momentum kata-kata Fang Lin sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Apakah kau pikir aku tidak mampu menghadapimu? Du Guruoksu berkata dengan dingin, dengan sedikit niat membasmi di matanya. Fang Lin terkekeh. Tentu saja kau tidak bisa berhadapan denganku, tapi aku bisa membasmimu. Setelah jeda, Fang Lin melanjutkan, tetapi mengingat kamu dan Du Gunian adalah saudara, aku tidak akan membasmimu. Tetapi jika kamu terus memprovokasiku, kamu tidak akan mendapatkan bagian dari tulang ibel itu. Mendengar ini, wajah Du Guruoksu menjadi semakin jelek. Ia merasa memiliki kekuatan tetapi tidak tahu harus menggunakannya kemana. Dia selalu merasa bahwa Fang Lin memiliki kendali atas dirinya dalam segala aspek. Setelah selesai berbicara, Fang Lin bahkan tidak melihat ekspresi Du Guruoksu, tetapi menatap yang lain dan berkata sambil tersenyum, jika kalian ingin menukar tulang monster, lakukanlah sesegera mungkin. Selama nilainya sama, apapun bisa dilakukan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Erdan segera mengeluarkan sesuatu dari tas 9 istana. Biar aku ganti satu. Wang Erdan berkata dengan gembira, sama sekali tidak merasa ada yang tidak pantas. Apa ini? Fang Lin bertanya, menatap benda di tangan Wang Erdan. Wang Erdan berkata dengan bangga, ini adalah harta karun sekte 5 elemen saya, yang disebut batu 5 elemen, yang mengandung kekuatan 5 elemen. Apakah ada gunanya? Fang Lin bertanya sambil menyipitkan matanya. Wang Erdan menggaruk kepalanya saat mendengar ini. Ya, aku tidak begitu yakin tentang ini, tetapi bagaimanapun juga ini pasti sangat berguna.
Fang Lin terdiam. Dia mengambil batu 5 elemen seukuran kepalan tangan dan memeriksanya dengan saksama di tangannya. Ketika mereka melihat Wang Erdan menyerahkan batu 5 elemen, wajah orang-orang dari Sekte 5 elemen berkedut dan mereka terus berusaha menghentikannya. Erdan, batu 5 elemen ini adalah harta karun paling berharga milik Sekte ini. Bagaimana kau bisa menukarnya dengan tulang ibel? Batu 5 elemen ini tidak dapat ditukar, cepat ambil kembali. Nilai batu 5 elemen jauh lebih besar dari sepotong tulang ibel. Semua orang di Sekte 5 elemen mencoba menghalangi Wang Erdan, berharap dia akan mengambil kembali batu 5 elemen. Bagaimanapun, benda ini adalah harta karun Sekte dan hanya murid intilah yang bisa mendapatkannya. Kalau saja dia mengambilnya untuk ditukar dengan tulang ibel, kalau para tetua Sekte mengetahuinya, mereka mungkin akan pingsan karena marah. Wang Erdan tampak tidak puas dan berkata, batu 5 elemen ini milikku. Apa yang ingin aku lakukan dengannya? Apa hubungannya denganmu? Fang Lin mengabaikan ekspresi orang-orang dari Sekte 5 elemen dan memandang batu 5 elemen sendirian. Bagus sekali. Fang Lin diam-diam mengaguminya dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya di permukaan. Penglihatannya sangat tajam, sehingga dia secara alami dapat melihat bahwa batu 5 elemen ini memang bukan harta karun biasa. Titik. Batu 5 elemen sangat langka, dan hanya di tempat-tempat khusus di 5 elemen batu aneh semacam ini dapat muncul. Potongan batu 5 elemen ini mengandung kekuatan 5 elemen yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk kultivasi. Selain itu, batu 5 elemen ini memiliki efek magis untuk mengumpulkan kekuatan 5 elemen. Bahkan jika kekuatan 5 elemen di dalamnya habis, ia dapat mengisi ulang dirinya sendiri. Meskipun Fang Lin belum pernah mencoba-coba 5 elemen, itu tidak berarti bahwa dia tidak memahami 5 elemen. Sebagai seorang alkemis dan bahkan master alkimia di kehidupan sebelumnya, pemahaman Fang Lin tentang 5 elemen pastinya sangat mendalam. Alkimia dan 5 elemen juga saling terkait erat. Potongan batu 5 elemen ini sangat berguna baik untuk berlatih teknik rahasia 5 elemen maupun membantu dalam alkimia. Fang Lin, benda ini adalah harta karun Sekte 5 elemen kami. Tolong kembalikan. Orang-orang dari Sekte 5 elemen berkata kepada Fang Lin, semuanya menatapnya dengan mata menyala-nyala. Fang Lin melirik orang-orang ini dan berkata dengan tidak sabar, apakah batu 5 elemen ini milikmu? Erdan tidak mengatakan apa-apa, dan kamu hanya mengkhawatirkannya. Wang Erdan juga mengeluh, dan berkata kepada rekan-rekan magangnya, batu 5 elemen ini tidak berguna bagiku. Lebih baik aku menukarnya dengan tulang ibel. Berhenti bicara, apa kalian menyebalkan? Orang-orang dari Sekte 5 elemen sangat marah. Kamu sungguh orang yang keras kepala. Kamu tidak tahu betapa berharganya batu 5 elemen. Anda menukarnya dengan tulang ibel. Ini hanya buang-buang uang. Fang Lin berpura-pura tenang dan berkata, batu ini tidak buruk. Aku akan memberimu sepotong tulang monster. Sambil berbicara, Fang Lin mengeluarkan 5 tulang ibel dan membiarkan Wang Erdan memilih satu untuk dirinya sendiri. Wang Erdan tertawa dan melihat 5 tulang ibel. Yang lainnya juga menatap tulang ibel itu dan kemudian semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak memperhatikannya dengan ama sebelumnya, tetapi sekarang aku memperhatikannya dengan ama. Aku menemukan bahwa kelima tulang ibel ini sebenarnya adalah tulang-tulang Raja Ibel, dan auranya sangat kuat. Jelaslah bahwa masing-masing dari kelima tulang ibel ini juga merupakan yang terbaik di antara para Raja Ibel. Meski tak satu pun di antaranya merupakan tulang ibel tipe pertumbuhan, jika benar-benar ada tulang ibel tipe pertumbuhan, bahkan batu 5 elemen pun tidak akan memenuhi syarat untuk menukarnya. Lagi pula, nilai tulang ibel dengan potensi pertumbuhan sangat besar sehingga seluruh kerajaan Xuan dan semua kekuatan mungkin tidak memiliki banyak tulang ibel dengan potensi pertumbuhan. Bujukan Sekte 5 elemen sia-sia, dan mereka membenci Fang Lin sampai ke akar-akarnya. Namun ketika mereka melihat 5 tulang Raja Ibel, mereka merasa bahwa mereka tidak begitu dirugikan. Walau tetap saja rugi, setidaknya aku mendapat sepotong tulang Raja Ibel sebagai gantinya, yang mana itu sudah bisa diterima. Ambil apapun yang kalian mau. Siapa cepat dia dapat, sisanya harus bergiliran mengambil apa yang tersisa. Fang Lin berkata, sengaja melihat ke arah Mei Yingsui dan yang lainnya. Qi Yunxiao dan Du Guruoksu sama-sama marah. Mereka sama sekali tidak mau menukarkan harta karun itu dengan tulang monster, namun jika mereka tidak menukarkannya, mereka tidak akan mendapat tulang monster sama sekali. Setelah memikirkannya, beberapa orang memutuskan untuk berkompromi. Walaupun mereka marah, mereka memiliki harta karun di dalamnya dan tidak ragu menukarkannya dengan tulang ibel. Wang Erdan memilih sebentar dan akhirnya memilih sepotong tulang ibel. Dia tampak sangat gembira dan tidak menganggap itu adalah kesepakatan yang merugikan sama sekali. Fang Lin juga memiliki senyum di wajahnya. Kelima tulang monster ini tidak berguna baginya, tetapi dapat ditukar dengan beberapa harta karun. Itu adalah tawaran yang bagus.
Mei Yingsui berjalan mendekat dan mengambil ramuan obat. Ini adalah obat kuno berusia 5.000 tahun. Saya pikir dengan penglihatan Anda seharusnya dapat melihat nilai obat kuno ini. Mei Yingsui berkata dengan lembut. Fang Lin menatap obat kuno itu dan menunjukkan kekagumannya. Anggrek kuno giok salju memang obat kuno yang tak ternilai harganya, cukup untuk ditukar dengan sepotong tulang ibel. Snob jade gulan adalah ramuan obat yang hanya tumbuh di dataran tinggi yang sangat dingin. Sangat langka, dan bahkan lebih sedikit yang dapat hidup hingga 5.000 tahun. Anggrek kuno giok salju ini, yang Anda cintai meskipun Anda tidak punya uang, sesungguhnya nilainya tidak kurang dari sepotong tulang Raja Ibel. Wajah Mei Yingsui menunjukkan keterkejutan. Fang Lin bisa tahu sekilas bahwa ini adalah Sue Yugulan. Tampaknya rumor bahwa bocah ini adalah seorang jenius di bidang alkimia bukanlah tidak berdasar. Giok salju gulan diserahkan kepada Fang Lin. Mei Yingsui mengambil sepotong tulang ibel langsung tanpa melakukan seleksi apapun. Dari 5 tulang ibel, 2 diambil oleh Wang Erdan dan Mei Yingsui, menyisakan 3. Pada saat itu, Fang Lin menatap Dugu Ruoksu dan Qi Yun Xiao, dan sorot matanya seolah bertanya kepada mereka, apakah kalian menginginkannya? Jika tidak, aku akan mengambilnya. Itu hanya tulang ibel. Sekte Shen Xiaoku juga memilikinya. Qi Yun Xiao berkata dengan suara dingin, tampaknya tidak mau bertukar kata dengan Fang Lin. Fang Lin mengabaikannya dan menatap Dugu Ruoksu. Keluarga Dugu saya tidak kekurangan tulang ibel ini. Dugu Ruoksu juga sangat acuh tak acuh. Fang Lin mengangguk tanpa rasa terkejut, lalu berbalik dan menatap Diakon Shen dan Dugu Nian. Tuan Shen, para murid, masing-masing dari kalian ambil 1. Fang Lin berkata sambil memasukkan 2 potong tulang monster ke tangan mereka. Dugu Nian dan pelayan Shen keduanya tercengang. Fang Lin begitu murah hati sehingga dia langsung memberi mereka 2 potong tulang ibel. Dugu Ruoksu dan Qi Yun Xiao sangat marah hingga mereka hampir muntah darah saat melihat ini. Fang Lin ini sungguh menjijikkan. Mereka perlu menukarkan harta, tetapi dia hanya memberikannya kepada Dugu Nian dan Deacon Shen secara gratis. Fang Lin, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Diakon Shen dengan cepat menolak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin akan langsung memberinya sepotong tulang ibel. Pada saat ini, dia merasakan tulang ibel itu sangat berat. Dugu Nian juga menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memiliki tulang ibel ini, itu milikmu. Fang Lin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tulang ibel ini milikku, jadi aku bisa memutuskan kepada siapa tulang itu akan diberikan. Kalian berdua boleh menyimpannya. Diakon Shen dan Dugu Nian sama-sama sedikit bingung, tetapi sikap Fang Lin sangat keras, jadi mereka harus menerima tulang monster itu. Akibatnya, Fang Lin hanya memiliki sepotong tulang monster tersisa di tangannya. Tepat ketika semua orang mengira dia telah meninggalkan potongan tulang monster ini untuk dirinya sendiri, Fang Lin membuat keputusan yang tidak terduga. Fang Lin mengeluarkan anak guk-guk emas itu dari tas hewan dan melemparkan tulang ibel di tangannya tanpa ragu-ragu. Si Golden Retriever sepertinya baru saja bangun, dan sedang mengeluh mengapa Fang Lin tiba-tiba mengeluarkannya, ketika tiba-tiba melihat sepotong tulang ibel mendekat, dan dengan gembira memeluknya. Guk-guk, si guk-guk Golden Retriever menggonggong 2 kali kegirangan dan menjilati Fang Lin dengan lidahnya yang basah, seakan-akan ingin menunjukkan niat baiknya kepada Fang Lin. Lalu, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, si guk-guk Golden Retriever mengambil tulang monster itu dan mulai mengunyahnya. Terdengar suara berderak dan serpihan tulang beterbangan di mana-mana. Guk-guk Golden Retriever memiliki gigi yang sangat bagus dan dapat mengunyah tulang yang keras. Guk-guk ini benar-benar memakan tulang ibel. Semua orang merasa otaknya tidak cukup. Apa-apaan ini? Bahkan tulang monster pun bisa dimakan. Seperti yang kita semua tahu, tulang monster adalah tulang yang paling kuat dan paling keras yang ada di tubuh monster, terutama tulang monster milik Raja Monster, yang sangat keras dan sebanding dengan senjata sihir. Namun guk-guk Golden Retriever ini, meskipun berpenampilan biasa, mampu menggigit tulang monster itu, dan terlihat sangat menikmati makanannya. Wajah Dugu Ruoksu dan Qi Yun Xiao menjadi pucat. Fang Lin sengaja mencoba membuat mereka kesal. Dia lebih suka memberikan tulang monster itu kepada seekor guk-guk Golden Retriever daripada kepada mereka berdua. Dia sangat keras kepala. Meskipun mereka sangat marah, Qi Yun Xiao dan Dugu Ruoksu tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka sendirilah yang tidak bersedia bertukar dengan Fang Lin. Fang Lin memberi tulang-tulang monster itu kepada guk-guk itu, dan keduanya hanya bisa menonton. Ya ampun, kenapa harus disia-siakan? Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menukar 1 harta lagi denganmu. Wang Erdan berkata dengan ekspresi menyesal. Fang Lin tertawa terbahak-bahak. Kamu sudah punya sepotong tulang ibel, kamu tidak bisa mengunyah terlalu banyak, tahu. Kalau begitu, kamu tidak perlu memberikannya pada guk-guk.
Itu pemborosan. Wang Erdan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika orang-orang dari Sekte Lima Elemen mendengar ini, mereka semua menatap Wang Erdan dengan pandangan sekilas. Beraninya kamu, seorang boros seperti kamu, mengatakan orang lain boros. Fang Lin menepuk kepala Guk-Guk Golden Retriever itu dan berkata, saya senang dengan hasilnya. Belum lagi jika saya memberikannya kepada Guk-Guk, saya juga akan senang memberikannya kepada Nangui. Sambil berbicara, dia menatap Qi Yun Xiao dan Du Guru Wuxu dengan penuh kepuasan, seakan-akan dia sengaja ingin membuat mereka marah. Qi Yun Xiao mendengus, matanya penuh kesuraman. Melihat Wang Erdan dan Mei Yingsui keduanya mendapat tulang ibel tetapi dia tidak, dia tentu saja merasa sangat tidak seimbang. Hal yang sama berlaku untuk Du Guru Wuxu, tetapi meskipun keduanya marah, mereka tidak menganggap serius satu atau dua tulang ibel. Lagi pula, dengan kekuatan di belakang mereka, jika mereka membutuhkan tulang ibel, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Hanya saja mereka tidak tega melihat Fang Lin bersikap begitu puas diri, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Kalau begitu, mari kita jalan sendiri. Qi Yun Xiao berkata dengan suara dingin, lalu berbalik dan pergi bersama kelompok Sekte Shen Xiao, tanpa membuang waktu berbicara dengan orang lain. Du Guru Wuxu melirik Du Gu Nian dan berkata, Nian, ikutlah dengan kami. Du Gu Nian menatap Du Guru Wuxu dengan malu, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin pergi bersama keluarga Du Gu. Ketika Du Guru Wuxu melihat ini, matanya menjadi semakin suram. Tanpa banyak bicara, dia membawa pergi orang-orang keluarga Du Gu. Akibatnya, jumlah orang berkurang hampir setengahnya. Semua orang dari keluarga Du Gu dan Sekte Shen Xiao telah pergi, hanya menyisakan orang-orang dari Sekte Lima Elemen dan Lembah Tianxiang, serta Fang Lin dan beberapa orang lainnya. Sayangnya, kita harus berpisah di sini. Aku khawatir kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati di masa depan. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, si Golden Retriever telah memakan habis sepotong tulang ibel, dan bersendawa dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia bahkan menyipitkan matanya, seolah ingin tidur lagi. Makan dan tidur dan makan, kamu Guk-Guk atau Nangui. Fang Lin berkata dengan tidak senang, tetapi tetap memasukkan Guk-Guk Golden Retriever itu ke dalam tas hewan. Tempat ini relatif aman. Kita bisa tinggal di sini sebentar dan memutuskan apakah akan pergi ke tempat lain setelah beberapa hari, kata Mei Yingsui. Usulannya diakui semua orang. Meskipun tempat ini dekat dengan hutan kuno dan ada Raja Ibel di hutan kuno, Raja Ibel tidak akan meninggalkan hutan kuno, dan binatang Ibel lainnya tidak akan datang ke sini. Itu adalah tempat yang relatif aman. Kelompok itu tidak ingin mengambil risiko di tempat lain, jadi mereka tinggal di sini selama beberapa hari. Pada saat itu, Mei Yingsui dan Wang Erdan mulai menyatukan tulang ibel. Keduanya sangat percaya diri dan bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan kegagalan fusi. Namun, Diakon Shen dan Du Gu Nian, meskipun mereka juga memiliki tulang ibel, tidak memiliki banyak keyakinan dalam masalah penyatuan tulang ibel. Untuk tujuan ini, Fang Lin secara khusus menyempurnakan sejenis ramuan yang dapat membantu mereka menyatukan tulang ibel dan meningkatkan tingkat keberhasilan penyatuan tersebut. Baru pada saat itulah mereka berdua berani mulai menyatukan tulang-tulang ibel. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Mei Yingsui adalah orang pertama yang menyelesaikan fusi, dan dia sangat cocok dengan tulang ibel. Setelah penyatuan, seluruh auranya terasa membaik secara signifikan. Proses fusi Wang Erdan tampaknya tidak semulus Mei Yingsui, tetapi dia sangat berbakat dan bakatnya adalah yang terbaik di negeri Xuan. Oleh karena itu, meskipun tulang ibel itu mengalami beberapa penolakan, Wang Erdan akhirnya berhasil menyatukannya. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Wang Erdan bersorak dan tertawa, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas di sekujur tubuhnya. Peningkatan tulang ibel pada prajurit sangat jelas, karena merupakan jalan pintas untuk menjadi kuat dengan cepat. Meskipun penggabungan Du Gu Nian dan Deacon Shen relatif lambat, untungnya, mereka mendapat bantuan ramuan yang disempurnakan oleh Fang Lin, jadi tidak ada kecelakaan yang terjadi. Du Gu Nian adalah orang pertama yang berhasil, dan auranya melambung tinggi. Meskipun tingkat kultivasinya tidak berubah, kekuatannya pasti benar-benar berbeda dari sebelum ia menyatu dengan tulang ibel. Diakon Shen merupakan orang terakhir yang berhasil dalam penggabungan, tetapi ia tampaknya menghadapi beberapa masalah. Lagi pula, dia tidak setua anak muda ini, dan bakatnya hanya rata-rata, jadi penyatuan tulang ibel tidak begitu mulus. Namun untungnya, pada akhirnya berhasil. Dengan tingkat kultivasi Diakon Shen yang berada di tingkat kelima Tianyuan, dia telah mengolah mata spiritual. Sekarang dengan sepotong tulang ibel di tubuhnya, kekuatannya cukup untuk menyaingi seorang prajurit tingkat ke-7 atau ke-8 Tianyuan. Setelah semua orang menyelesaikan penyatuan tulang ibel mereka, Fang Lin memasuki masa kritis kultivasi. Dia sedang menyerap pil ibel. Sejak memasuki Gunung Binatang,
Fang Lin telah memperoleh banyak pil Evil, termasuk beberapa pil Evil tingkat transformasi keempat. Meskipun tidak terjadi apa-apa saat ini dan tempat ini masih relatif aman, Fang Lin menggunakan tungku alkimia untuk memurnikan pil Evil ini, menggunakan api pil jiwa kehidupan untuk memurnikan semua energi Evil dalam pil Evil. Tugas ini sendiri memakan waktu 5 hari. 5 hari kemudian, Fang Lin secara resmi mulai menyerap pil Evil untuk berlatih. Menggunakan kekuatan pil Evil untuk berlatih merupakan jalan pintas bagi para pendekar untuk mencapai terobosan dalam kultivasi mereka, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Orang ini ternyata bisa menggunakan pil Evil untuk berlatih, tidak akan ada masalah, kan? Wang Erdan menatap Fang Lin yang tengah duduk bersila dengan sedikit terkejut. Bukan hanya Wang Erdan, semua orang pun menatap Fang Lin dengan heran. Mereka belum pernah mendengar bahwa pil Evil dapat digunakan untuk kultivasi. Ada buku-buku kuno di lembah Tianxiang kami yang mencatat bahwa ada metode kultivasi seperti itu di zaman kuno, tetapi itu hanya disebutkan secara singkat dan tidak ada catatan yang mendalam. Mei Yingsui berkata sambil menatap Fang Lin dengan matanya yang indah, ingin melihat lebih dekat bagaimana Fang Lin menyerap pil Evil untuk berlatih. Tetapi dari luar, tidak ada yang tampak istimewa tentangnya. Orang hanya bisa melihat bahwa pil Evil di depan Fang Lin terus-menerus memancarkan energi spiritual dari langit dan bumi, yang diserap ke dalam tubuh Fang Lin. Sungguh menakjubkan. Tidak heran orang ini mengumpulkan begitu banyak pil Evil. Ternyata dia menggunakannya untuk kultivasi. Wang Erdan berseru. Karena Fang Lin sedang dalam kondisi berkultivasi, semua orang terus menunggu dengan tenang. Lagi pula, mereka sudah berada di sini selama berhari-hari dan tempat ini masih aman, jadi tidak perlu terburu-buru pergi. 10 hari berlalu, dan ada lebih dari selusin pil Evil yang membuat napas terengah-engah di depan Fang Lin. Mereka seperti batu biasa, penuh retakan dan akan pecah jika disentuh. Kekuatan pil Evil ini telah habis, dan energi spiritual langit dan bumi di dalamnya telah diserap sepenuhnya oleh Fang Lin. Melihat pil Evil yang hendak hancur itu, semua orang diam-diam merasa takjub. Mereka sempat ragu sebelumnya, namun kini tampaknya Fang Lin memang bisa menggunakan pil Evil untuk berlatih. Ini akan segera berhasil. Diakon Shen, yang telah memperhatikan situasi Fang Lin, berkata sambil mengerutkan kening. Bukan hanya dia, semua orang juga merasakan aura Fang Lin menjadi sangat kuat, dan energi internalnya melonjak dan telah sepenuhnya meluap dari tubuhnya. Ini tanda terobosan yang akan datang. Baru pada saat inilah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Fang Lin hanya berada di tingkat pertama Tianyuan, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jika anak ini bisa bertahan hidup, akan sulit dibayangkan seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan. Seorang murid perempuan dari lembah Tianxiang berkata sambil mendecakkan bibirnya. Itu belum tentu benar. Ada orang yang sangat berbakat saat masih muda, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka perlahan-lahan mulai terlupakan, kata seorang pemuda dari Sekte Lima Elemen. Fang Lin bukan seorang jenius biasa. Dia adalah seorang jenius yang ahli dalam alkimia dan bela diri. Murid perempuan lembah Tianxiang membalas dengan tidak yakin. Sekalipun dia ahli dalam alkimia dan bela diri, dia belum tentu seorang jenius. Pemuda dari Sekte Lima Elemen tampaknya tidak menyukai Fang Lin, jadi dia dengan sengaja meremehkan Fang Lin. Beberapa murid perempuan dari lembah Tianxiang semuanya mengerutkan kening. Mereka sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Fang Lin. Orang ini hanya berada di level pertama Tianyuan, tapi dia sangat mesum. Sungguh sulit dibayangkan, Wang Erdan berkata dengan kaget. Meskipun kekuatannya juga sangat kuat, wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi dari Fang Lin, tetapi kekuatan Fang Lin tidak lebih lemah darinya. Ini dibesar-besarkan. Mei Yingsui mengangguk setuju. Fang Lin hanya berada di tingkat pertama Tianyuan, tetapi kekuatannya sangat hebat. Jika dia mampu menerobos lagi, kekuatannya mungkin akan lebih menakjubkan lagi. Fang Lin berada dalam periode terobosan yang kritis. Pelayan Shen dan Dugunian selalu berada di sisinya untuk melindungi Fang Lin, takut beberapa orang dengan niat jahat akan menghancurkan terobosan Fang Lin. Mei Yingsui dan Wang Erdan juga diam-diam melindungi Fang Lin, dan membubarkan orang-orang dari lembah Tianxiang dan Sekte Lima Elemen untuk mencegah mereka mendekat. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Di tengah malam, raungan monster dapat terdengar dari seluruh gunung binatang. Gunung binatang pada malam hari bahkan lebih menakutkan daripada siang hari. Namun sangat aman berada di dekat hutan kuno ini, karena di hutan kuno ini terdapat Raja Evil, jadi binatang Evil lain tidak akan mendekati sini. Pada malam itu, aura Fang Lin tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, tetapi kemudian dia menahan diri. Kesuksesan. Diakon Shen dan Dugunian keduanya menunjukkan kegembiraan. Wang Erdan dan Mei Yingsui, yang sedikit lebih jauh, juga menghela napas lega. Pada saat yang sama, Fang Lin membuka matanya yang tertutup rapat, dan secercah cahaya melintas di matanya. Fang Lin menarik napas dalam-dalam,
dan senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Tingkat kedua Tian Yuan tidak buruk. Fang Lin berkata dalam hati. Setelah menyerap lebih dari selusin pil Evil, Fang Lin berhasil menembus tingkat kedua Tian Yuan dan kekuatannya meningkat lagi. Terlebih lagi, Fang Lin belum lama ini menerobos tingkat pertama Tian Yuan, dan dia telah menerobos ke tingkat kedua Tian Yuan dengan begitu cepat, yang dapat dikatakan sebagai kemajuan yang cepat. Fang Lin tidak terburu-buru menyelesaikan pelatihannya. Sebaliknya, ia mengambil pil dan segera menelannya. Ini adalah pil guyuan yang secara khusus disempurnakan oleh Fang Lin untuk mengatasi masalah alam dangkal. Lagi pula, Fang Lin telah membuat terobosan satu demi satu baru-baru ini, dan terobosan ke tingkat kedua Tian Yuan ini dicapai dengan bantuan pil Evil, yang pasti membuat wilayahnya dangkal, jadi pil guyuan ini sangat diperlukan. Setelah mengatur pernafasannya selama sehari, Fang Lin akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Wilayah kekuasaannya pada dasarnya stabil di tingkat kedua Tian Yuan. Meskipun masih sedikit dangkal, asal dia berlatih setiap hari, wilayah kekuasaannya akan sepenuhnya stabil. Fang Lin, terima pukulanku. Wang Erdan melihat terobosan Fang Lin. Dia baru saja menyatu dengan tulang Evil juga, jadi dia ingin bersaing dengan Fang Lin. Bagus sekali. Fang Lin tertawa dan menamparkan dengan telapak tangannya. Terdengar suara ledakan keras dan Wang Erdan terhuyung mundur dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Fang Lin juga mundur beberapa langkah, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Aku memurnikan tulang Evil tetapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wang Erdan berkata dengan mata terbelalak, merasa sedikit tidak percaya. Fang Lin tersenyum tipis. Aku belum cukup bersenang-senang, datang lagi. Oke, Wang Erdan juga menjadi lebih bersemangat untuk bertarung, dan bertarung dengan Fang Lin. Tak seorang pun di antara mereka yang serius ingin bertarung, mereka hanya berdebat satu sama lain. Akan tetapi, bahkan saat mereka sedang bertanding, hal itu terlihat sangat intens bagi yang lain. Hei, lihat kekuatan tulang IBL-ku. Wang Erdan berteriak, cahaya menyeruak dari tangan kanannya, memancarkan aura yang amat mengerikan. Mata Fang Lin berbinar, dan dia tidak menggunakan kekuatan tulang Evil-nya, melainkan menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Ledakan, konfrontasi antara keduanya adalah tabrakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan tulang Evil Wang Erdan sangat kuat, tetapi tubuh fisik Fang Lin telah lama melampaui batas Tian Yuan, jadi dia tidak lebih lemah dari Wang Erdan sama sekali. Betapa kuatnya, semua orang berseru, mata mereka tertuju pada Fang Lin. Lagi pula, Fang Lin tidak memiliki tulang Evil, tetapi ia mampu melawan Wang Erdan dengan kekuatan yang setara. Tubuh fisik seperti itu sungguh menakjubkan. Baiklah, hampir saja. Fang Lin melangkah mundur dan berkata kepada Wang Erdan sambil tersenyum. Wang Erdan tampak tidak mau dan berkata dengan sedih, aku jelas menggunakan kekuatan tulang Evil, tapi aku masih tidak bisa menekanmu. Fang Lin tersenyum diam-diam, berpikir bahwa tubuh terkuatnya tidak bisa diremehkan. Sekalipun kamu, Wang Erdan, memiliki kekuatan tulang Evil, kamu tidak akan mampu menekan tubuhku seutuhnya. Dan yang paling penting adalah Fang Lin tidak menggunakan tulang Evil-nya. Begitu dia menggunakan kekuatan tulang Evil, dia pasti bisa menekan Wang Erdan. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk meninggalkan tempat ini. Fang Lin berkata sambil melihat ke kedalaman gunung jahat. Ledakan, Fang Lin dan kelompoknya melarikan diri dari wilayah monster dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hampir semua orang tertutup debu dan kotoran, dan 2 orang tewas. Otang pembawa sial, nasibku sangat buruk karena aku tidak sengaja memasuki wilayah elang King Kong dan hampir musnah. Wang Erdan mengumpat berulang kali. 2 orang yang terbasmi itu berasal dari Sekte 5 Elemennya. Beberapa murid perempuan di lembah Tianxiang juga terluka, dan luka mereka serius. Salah satu wanita kehilangan lengannya, yang langsung dirobek oleh elang Vajra. Cepatlah, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Elang King Kong mungkin akan mengusir kita. Fang Lin melihat kembali ke hutan yang suram dan mendesak semua orang. Pada saat itu juga rombongan itu segera meninggalkan tempat itu tanpa tinggal lama. Cakar elang Vajra beracun. Minum pil ini untuk mendetoksifikasinya. Sebelum pergi, Fang Lin mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya kepada beberapa murid perempuan lembah Tianxiang. Terima kasih. Mei Yingsui berterima kasih pada Fang Lin. Beberapa murid perempuan dari lembah Tianxiang memang diracuni, terutama perempuan yang lengannya patah, yang hampir pingsan. Untungnya, pil detoksifikasi Fang Lin menetralkan racun dari cakar elang Vajra. Sangat disayangkan kami tidak berhasil menangkap elang emas muda itu, dan kami kehilangan 2 orang. Sungguh kehilangan yang sangat besar. Wang Erdan berkata dengan marah. Fang Lin melotot ke arahnya dan berkata, buat apa repot-repot memprovokasi elang emas muda? Meski terlihat lucu, kamu tidak perlu merampok sarangnya. Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, mereka semua menatapnya dengan curiga.
Dugu Nian bahkan berkata dengan tidak senang, jangan salahkan Erdan. Bukankah kamu juga menjadi tidak bisa berjalan setelah melihat anak burung itu? Kamulah yang menghasut Erdan untuk merampok sarang burung itu. Fang Lin tampak malu dan menggaruk kepalanya. Semua orang dari Sekte Lima Elemen dan Lembah Tianxiang memandang mereka dengan aneh. Fang Lin benar-benar orang yang aneh. Ia begitu terpesona oleh pemandangan bayi burung yang menggemaskan itu hingga ia seolah melupakan segalanya dan bahkan menghasut Wang Erdan untuk merampok sarang burung itu. Ternyata, Wang Erdan juga seorang pemuda dengan tampang bodoh. Setelah dihasut oleh Fang Lin, ia pun segera menggali sarang elang emas dan ingin menangkap dua anak elang emas. Siapa sangka elang King Kong tiba-tiba kembali. Ketika melihat seseorang mencoba menangkap anak-anaknya di sarangnya, ia langsung marah dan menukik ke bawah ke arah semua orang. Jadi rombongan itu dikejar cukup lama, ada dua orang yang tewas dan ada yang lolos dengan luka-luka. Untungnya, tidak ada Raja Ibel di antara kelompok elang berlian ini, hanya beberapa elang berlian transformasi 4. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa melarikan diri. Beristirahatlah sejenak di sini. Setelah melarikan diri beberapa saat, mereka sampai di kaki sebuah gunung. Tidak ada roh jahat di sekitar, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Demi alasan keamanan, Mei Yingsui memasang lingkaran sihir di sekelilingnya sehingga meskipun ada serangan monster, serangan itu dapat segera terdeteksi. Yang terluka tentu butuh perawatan, dan Lembah Tianxiang adalah sekte yang unggul dalam bidang pengobatan, terutama Mei Yingsui, yang merupakan murid paling menonjol dari generasi ini di Lembah Tianxiang. Tianxiang Qijue, catur, kaligrafi, melukis, pengobatan, dan bunga payung semuanya dikuasainya dengan baik, jadi pengobatan tentu saja bukan masalah baginya. Mei Yingsui merawat semua orang yang terluka. Mereka yang mengalami luka ringan pulih dengan cepat, dan mereka yang mengalami luka lebih serius juga merasakan kondisi mereka membaik. Adik Fang, mohon bersabarlah sebentar. Saat kita kembali ke Lembah Tianxiang, aku akan meminta Master Lembah untuk mengambil pil penumbuh daging untuk menyembuhkan lenganmu yang patah. Mei Yingsui membalut luka murid perempuan itu dengan lengan yang patah dan berkata dengan lembut. Murid perempuan bernama Fang memiliki wajah pucat tetapi tetap cantik. Meskipun ada rasa sakit di antara alisnya, dia tidak mengatakan apapun dan mengangguk dalam diam. Fang Lin berbalik dan menatap murid perempuan itu, nama belakangmu juga Fang. Murid perempuan itu mengangguk dan berkata dengan suara lemah, namaku Fang Qingsui. Fang Lin tersenyum tipis, mengeluarkan botol giok ungu dari tas 9 istana, membukanya, lalu menuangkan pil ungu tua. Obat apa ini? Mei Yingsui melirik obat berwarna ungu tua itu dan bertanya sambil mengerutkan kening. Dengan pencapaian Mei Yingsui dalam bidang alkimia, jika bukan yang terbaik di antara generasi muda di Kerajaan Xuan, dia pastilah yang terbaik dan tidak lebih lemah dari para jenius di aliansi alkimia Kerajaan Xuan. Tetapi bahkan dengan penglihatan Mei Yingsui, dia tidak dapat mengetahui jenis pil apa yang dikeluarkan Fang Lin. Pil berwarna ungu tua ini baunya aneh sekali, agak menyengat, bahkan bisa dikatakan ada bau amis. Bagi mereka yang tidak tahu banyak tentang alkimia, mereka mungkin berpikir ini adalah sejenis pil racun. Fang Lin tersenyum dan menyerahkan pil itu kepada Fang Qingsui, yang lengannya patah. Ini disebut pil kaki 1000. Pil ini akan membantu menyembuhkan lukamu. Pil kelabang. Mendengar nama itu, semua orang memperlihatkan ekspresi jijik. Fang Lin berkata dengan marah, jangan remehkan pil kelabangku. Tahukah kamu seberapa kuat kelabang itu? Mei Yingsui berkata meskipun kelabang adalah serangga, mereka dapat digunakan sebagai obat, tetapi mereka beracun dan tidak terlalu bermanfaat. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, kau hanya tahu satu sisi cerita. Meskipun kelabang itu beracun, tubuhnya sangat kuat. Bahkan jika dipotong menjadi 3 atau 4 bagian, ia dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Vitalitasnya sangat kuat. Mei Yingsui mengangguk, saya juga tahu bahwa kelabang memiliki vitalitas yang kuat, tetapi bagaimana dengan pil kelabang Anda? Saya belum pernah mendengar pil semacam ini. Fang Lin memandang Mei Yingsui dengan jijik dan berkata, pil silsilah millet, karena disebut demikian, secara alami pil ini memiliki karakteristik kelabang itu sendiri. Mengonsumsi pil ini dapat membantu orang meregenerasi anggota tubuh. Untuk tangan dan kaki yang patah, pada dasarnya ada peluang generasi sebesar 30% hingga 40%. Mendengar ini, Mei Yingsui dan yang lainnya semuanya terkejut. Jika benar seperti yang dikatakan Fang Lin, maka pil kelabang ini akan sangat berharga. Tentu saja, itu tidak sebagus pil penumbuh daging, yang merupakan obat mujarab yang dapat memulihkan anggota tubuh yang terputus sepenuhnya. Namun saat ini, pil kaki 1000 saya juga dapat berperan. Fang Lin menambahkan. Lagi pula, dengan kondisi Fang Lin saat ini, dia belum mampu memurnikan pil penumbuh daging, jadi dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya dan memurnikan sebotol pil kelabang ini dan membawanya bersamanya untuk menyembuhkan anggota tubuhnya yang patah.
Saya harap pil kelabang ini benar-benar memiliki efek seperti yang Anda katakan. Mei Yingsui berkata sambil menyuapkan pil kelabang ke dalam air jernih. Tidak lama setelah meminum pil tersebut, Fang Qingsui merasakan sensasi hangat di lengannya yang patah, disertai sedikit rasa gatal dan mati rasa. Saya dapat merasakan lengan saya yang patah lagi, seolah-olah lengannya telah kembali berenergi. Fang Qingsui berkata dengan penuh semangat. Fang Lin juga tersenyum dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara pertarungan sengit datang dari kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Wang Erdan dan Mei Yingsui segera menjadi waspada dan melihat ke arah asal suara itu. Fang Lin membuka mata rohaninya, dan di tengah cahaya biru yang melonjak, dia sudah bisa melihat situasi di kejauhan, dan ekspresinya tidak bisa tidak menjadi serius. Zhou Yishui, 680.